Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat. Kembali jumpa dengan saya dalam renungan-renungan harian. Hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan seorang buta. Dia tidak sekedar buta saja, tapi dia juga menjadi seorang pengemis. Tetapi ketika dia mendengar orang banyak lewat, lalu dia bertanya, "Ada apa?" Mereka mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Ketika dia mendengar, dia tidak melihat, dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat. Imannya sungguh luar biasa. Saya berpikir mungkin dalam hatinya, saya harus berjuang untuk bertemu dengan Yesus ini. Dan dia pasti akan menyembuhkan saya. Iman inilah yang menggerakkan orang buta itu. Maka dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru kepada Tuhan karena iman yang luar biasa. Lalu orang-orang berjuang untuk memberhentikan teriakan dia. Tapi semakin orang berjuang untuk memberhentikan dia, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Orang lemah ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Ketika dia berseru dan berseru dan berseru, Yesus mendengarkan. Yesus berhenti, lalu dia mengajak orang lain untuk membawa orang itu kepadanya. Kemudian dengan hati yang luar biasa penuh dengan belas kasih dia bertanya kepada orang buta tadi, "Apa yang engkau ingin ku perbuat bagimu?" Tuhan selalu punya hati yang berbelas kasih terhadap orang yang menderita. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menindas orang lain. Jangan sampai kita menggunakan kekuasaan kita lalu tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak punya hati yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian orang itu mengatakan, "Aku mau supaya aku bisa melihat." Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Melihatlah." Mari Bapak Ibu, dengan sekuat tenaga, dengan iman yang kita miliki, kita harus menyirami diri kita terus dengan doa-doa kita agar iman kita semakin bertumbuh bahwa Dia Allah yang tidak menutup mata terhadap segala penderitaan kita. Dia disembuhkan, kemudian dia mengikuti Yesus sambil memuji-muji Allah.
Mari, kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita setia mengikuti Dia sambil memuji-muji dan memuliakan namanya dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para karyawan-karyawati yang sedang bekerja. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari segala sakit dan penyakit, dari segala mara bahaya, dan dari setiap bentuk penindasan. Tolonglah mereka semua Tuhan. Bawalah kegembiraan mereka. Biarlah mereka tetap bekerja untuk kemuliaan nama-Mu di balik tantangan yang ada. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.